Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ya ini melalui virtual tentunya, adalah seluruh pimpinan di Universitas Pendidikan Ganesha, dari wakil rektor, para dekan, para wadek, kajur, korprodi, dan terutama yang saya banggakan adalah seluruh adik-adik mahasiswa PPL dalam jaringan. Nah, pertama-tama kita patut mengaturkan puja pangastuti yang lebih bahagia kehadapan Ide Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini seluruh pimpinan, seluruh dosen, pegawai, dan juga mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat, semangat, dan selalu harmoni. Nah, barangkali dalam pelaksanaan PPL dalam jaringan ini perlu saya sampaikan, karena hal ini dilakukan diakibatkan oleh kita di dunia ini sedang dalam masalah, yaitu terjadinya epidemi COVID-19. Nah, di dalam epidemi COVID-19 ini tentu kita harus sikapi dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kita berharap semua di antara kita tidak ada yang terpapar COVID-19. Nah, oleh karena itulah hal ini juga berakibat kepada kebijakan yang dilakukan oleh Undiksa di dalam pelaksanaan PPL, sehingga PPL kali ini merupakan kali yang pertama kita melakukan PPL dalam jaringan. Mengapa? Hal ini kita lakukan karena memang kita mengacu tetap pada kebijakan atau regulasi yang menaungi kita, yaitu adalah Kemendikbud. Nah, di dalam arah dan kebijakan Kemendikbud sampai pada semester ganjil periode tahun 2020-2021, semua jenjang pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang terkait dengan teori itu harus dilaksanakan secara online learning. Nah, oleh karena itulah Undiksa ini harus menyambut, harus merespon kebijakan kementerian kita, sehingga PPL pun ya kita harus laksanakan dengan PPL dalam jaringan. Hal ini menurut saya juga adalah sesuatu yang baru, tetapi bisa akan menjadi trigger bagi seluruh mahasiswa kita untuk dia memiliki pengalaman yang berharga, pengalaman yang nanti akan pasti dilakukan karena tuntutan dunia semakin hari semakin banyak menggunakan teknologi. Oleh karena itulah ke depan, walaupun pandemi COVID sudah berakhir, bisa jadi pelaksanaan proses belajar mengajar itu masih dilaksanakan melalui online learning, di mana di dalam kebijakan online learning Bapak Menteri juga sudah mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan dan suatu usaha-usaha bagaimana agar kuota yang dihabiskan oleh seluruh siswa itu bisa dibantu oleh Kemendikbud. Nah, kita berdoa, kita berharap semua bantuan dari Kemendikbud terkait dengan kuota yang harus dihabiskan itu bisa dipenuhi. Nah, inilah yang memang perlu kita sampaikan juga pada adik-adik mahasiswa, karena Anda semua memang harus memahami bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengimplementasikan, dan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL online ini. Nah, ini kan karena pengalaman baru, tentu kita harus menciptakan sesuatu yang terkait dengan apa yang terjadi di sekolah. Nah, karena sudah yakin kita akan terjadi di sekolah itu adalah online, maka Anda semua harus mempersiapkan dari perencanaan, pengimplementasian, dan evaluasi dalam koridor dalam jaringan. Yang berikutnya juga saya harapkan kepada adik-adik semua mahasiswa ini harus juga melakukan suatu hal-hal yang menjadi nuturan efek daripada online learning ini. Dalam artian begini,
Barangkali saya akan berikan peluang kepada Anda untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa jadi luring, tetapi harus dalam prosedur COVID-19 diterapkan dengan baik. Nah, luring itu memang kita bisa lakukan bila terkait dengan tingkat atau jenjang pendidikan dasar. Nah, karena apa? Karena kalau kita acu apa yang menjadi tujuan pendidikan sekarang itu sudah ada mengalami perubahan. Yang pertama adalah menekankan kepada kognitif, tetapi pada periode ini lebih menekankan pada sikap dan keterampilan. Oleh karena itulah, saya juga berharap seandainya itu Anda berada pada jalur hijau, silakan Anda bernegosiasi dengan sekolah, bernegosiasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk nanti Anda bisa melakukan luar jaringan atau tatap muka. Tetapi tentu prosedur COVID, sekali lagi saya ingatkan, harus diikuti, yaitu physical distancing. Sehingga dengan physical distancing ini Anda tidak boleh berpenuh di dalam satu ruangan sebagaimana terjadi sebelumnya. Harus diatur, minimal maksimal 50%. Mohon dijaga ya, saya juga tidak ingin Anda sakit atau siswa Anda menjadi sakit karena kita berbanyak. Nah, oleh karena itu selalulah semuanya memakai masker, mengedukasi juga siswa, mengedukasi lingkungan sekitar. Bila mana Anda luring, harus disampaikan masker sangat penting untuk kita terhindar dari paparan COVID-19. Rajin-rajin cuci tangan atau siapkan hand sanitizer. Dan sekali lagi, physical distancing dan social distancing harus menjadi perhatian. Anda semua saya harapkan bisa menjadi contoh. Berikan contoh yang terbaik kepada masyarakat. Berikan contoh yang terbaik kepada seluruh siswa dimanapun Anda ditugaskan. Ya, ini sekali lagi saya tekankan, Anda harus menjadi contoh. Saya akan kenakan sanksi bila ada nanti mahasiswa saya, mahasiswa Undiksa yang dalam pelaksanaan PPL luring itu, ya, siapa tahu nanti ada jalur hijau diizinkan, itu harus tetap protokol COVID-19 diterapkan. Nah, yang terakhir, yang perlu juga saya sampaikan pada adik-adik dan juga mungkin kepada seluruh pembimbing nanti, karena ini adalah proses baru, maka carilah, temukanlah cara-cara yang terbaik di dalam pelaksanaan PPL daring ini, untuk betul-betul nantinya Anda bisa akan menjadi guru yang sudah mampu menguasai luring dan daring dengan baik. Tetaplah semangat, tunjukkan karaktermu, karakter Undiksa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat ber-PPL dalam jaringan. Anda, saya yakin akan sukses menjadi SDM unggul untuk Indonesia yang maju dan Undiksa yang hebat. Terima kasih. Om Santai Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.